saya Kori Nurdiansah, guru SMA Negeri 1 Rajabasa, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Selatan. Aksi nyata saya adalah pembiasaan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga disiplin positif bisa terwujud di SMA Negeri 1 Rajabasa. Selain itu, menumbuhkan percaya diri, kesadaran diri, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai universal. Melalui pembiasaan demi menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler, menciptakan suasana yang nyaman dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Olahraga ya? Nah. Masa ngomongin kayak gitu? Ya. Ya. Menyambut kedatangan anak-anak dari rumah ke sekolah, kita membiasakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini bagian dari karakter yang ada di SMA Negeri 1 Rajabasa. Kemudian kita membudayakan budaya positif yang akan menjadikan disiplin positif yang ada di SMA Negeri 1 Rajabasa.
konsekuensi menyanyikan lagu anak-anak di depan teman sekelas. Selanjutnya ada peraturan yaitu dilarang mengambil atau mencuri pulpen di dalam kelas. Konsekuensinya mengembalikan atau mengganti barang yang diambil. Selanjutnya ada memakai topi di dalam kelas. Konsekuensinya melaksanakan piket. Konsekuensinya membuang sampah dan membersihkan kelas pulang sekolah. Peraturan selanjutnya yaitu tidak Sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saudara Fahri Arham, silakan. Jadi saya ingin bertanya, jadi tentang peraturan memakai topi dalam kelas. hukuman itu adalah konsekuensi. Jadi bagi saya itu tidak berlebihan untuk agar bisa tidak terulang lagi. Jawabannya ya, terima kasih saudara Fahri. Ada lagi yang bertanya? Yang bisa bikin si pelaku ya, si pelaku itu bisa segera juga dengan lelahnya dia rusak tadi. Jadi nggak harus pakai uang karena uang tuh nggak semua orang bisa dapat. Untuk tanya jawab atau saran dan pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Untuk saudari Helda Octavia, saya persilakan. Izin bertanya kepada moderator dan teman-teman yang lainnya yang berada di depan sedang presentasi. Saya ingin bertanya, salah satu larangan yaitu tidak boleh bolos dari jam pelajaran. Kalau semisal siswa yang sedang di dalam kamar mandi atau toilet tidak tahu kalau di kelas sudah ada guru, itu bagaimana? Apa konsekuensi? Sekian, terima kasih. Terima kasih ya atas pertanyaannya, saudari Rizka. Jawabannya akan dijawab oleh teman saya yaitu Aulia Magdalena. Untuk yang ke toilet karena dia tidak tahu itu bisa jadi izin. Karena kalau yang bolos pelajaran itu ya karena disengaja. Kalau ke toilet itu tidak disengaja. Mungkin ada pertimbangan dari gurunya mungkin. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak saja karena jawabannya sudah jelas bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovaliana dari kelas 12 IPS 1. Terima kasih saya ucapkan kepada guru saya yang sudah mengarahkan dalam membuat keyakinan kelas. Akan saya refleksikan tentang keyakinan kelas bersama Bapak Kori Nurdiansah. Saya merasa sangat antusias. Kegiatan ini adalah yang pertama bagi saya dan juga kami merasa sangat bertanggung jawab terhadap kelas kami. Semoga bisa menjadikan motivasi bagi kami semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sekitar 15 sampai 1 jam karena ini berkaitan dengan hasil belajar saya sebagai calon guru penggerak dari modul 1 sampai modul 1.4. Yang pertama di situ ada modul 1.1 itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana di situ pengimbasan ini dari ke satu modul itu modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, jadi untuk mengikuti itu enak, mudah dan penuh semangat. Artinya apa? Nanti ada rekan-rekan yang mengikuti calon guru penggerak, minimal sudah ada gambaran
Pertama tentang Ki Hajar Dewantara. Pemikiran kita itu luar biasa. Gantinya apa? Hukuman itu gantinya adalah konsekuensi. Artinya mereka sendiri yang menyadari saya ini salahnya apa dan menemukan kesepakatan kelas seperti apa. Nah kemudian nanti itu ada di modul 1.2, kemudian 1.3. Nah yang menarik 1.3 visi guru penggerak. Kita disuruh buat visi guru penggerak. Nah visi guru penggerak itu kita buat berdasarkan kolaborasi. Betul ya? Pola. Ya, kolaborasi dengan kawan-kawan sehingga kita sendiri bisa mengartikan bagaimana kita menerapkan visi itu yang sebenarnya di kelas. Kemudian ada di 1.4 itu ada budaya positif. Kemudian di budaya dalamnya harus berdisiplin positif, baik itu di lingkungan kelas maupun sekolah. Artinya apa? Di dalam budaya positif ini kita ini kan banyak nakal ya, susah diatur. Gimana caranya? Sementara kita buat peraturan di sekolah kita ini kan banyak menekankan hukuman, ya kan? Hukuman lagi. Nah, padahal hukuman itu akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Nah, itu nanti kita buat, mudah-mudahan di sini banyak yang lulus lah nanti dari tes wawancara, esai, PC, kemudian apa satu ngajar ya, ngajar PT. Nah, artinya ketika kita akan menertibkan anak, kita buat kesepakatan kelas. Saya sudah praktek kesepakatan kelas ada di IPA 10.2, 10 Merdeka 3 masih. Ternyata efektif. Mereka sadar sendiri. Oh ya, nanti saya konsekuensinya begini loh. Keluar baju, konsekuensinya suruh nyanyi. Artinya kita menghindari yang namanya hukuman. Kemudian nanti di situ ada di dalam modul-modul itu nanti ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak ya, bukan permasalahan dengan keluarga kita sendiri. Repot kita menyelesaikannya. Nah dengan anak bagaimana? Kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kenapa melakukan ini, kenapa? Kemudian ada yang namanya menyadari kesalahan terlebih dahulu. Nyambung ya, keyakinan kelas. Peraturan umpamanya tidak boleh keluar dari jam pelajaran. Nah, tidak boleh itu diganti dengan kata bukan larangan, tapi yang aktif. Apa kata-katanya? Nah, kemudian setelah itu ada menumbuhkan keyakinan. Budaya positif, kemudian disiplin positif. Nah, awalnya dari disiplin positif dulu, baru menumbuhkan budaya positif. Nah, apa itu yang dikatakan budaya positif? Kita selalu berpikir positif terhadap suatu permasalahan, bahwa anak kita ini butuh perhatian, butuh semangat, dan jangan memaksakan kehendak kita biar anak ini menjadi seperti kita. Nggak bisa. Tetapi biarkan mereka tumbuh kembang dengan seusia mereka sendiri. Namanya nggak bisa bahasa Indonesia, terus dijustif harus bisa bahasa Indonesia, jangan. Siapa tahu mereka punya kelebihan yang lainnya, bisa bahasa Arab, bisa ekonomi. Nah artinya
kita ini sendiri sebagai diibaratkan di dalam pemikiran pengajar Dewan Sara ini, kita ini sebagai petani. Kita ini sebagai petani jagung. Walau sama-sama benih unggul, diletakkan di tempat yang berbeda, maka hasilnya pun akan beda. Ini sama-sama nih. Kemudian nanti ada yang namanya perawatan jagung, dipupuk segala macam, satunya enggak, maka hasilnya juga kan tidak akan maksimal. Nah, itulah yang dikatakan guru ini ibaratkan petani. Nah, kemudian nanti di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobby Andrian selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Raja Basa. Saya merasa senang sekali dengan pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Kori Nurdiansyah selaku calon guru penggerak, karena dengan aksi nyatanya yang diberikan sangat memberikan pengaruh yang positif dan budaya positif bagi kita semua, dan sangat memberikan manfaat yang baik untuk rekan-rekan kita semua berada di lingkungan SMA Negeri 1 Raja Basa. Semangat untuk Pak Kori ya dalam melakukan pendidikan di calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga Bapak. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, kamu tahu nggak Salwa, kenapa kamu Bapak panggil ke dalam ruangan ini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat ke sekolah. Oke. Nah, tadi berangkat jam berapa kira-kira? Jam 7:30. Jam 7:30 kamu berangkat dari rumah. Nah, kemudian kamu tahu nggak di sekolahan kita ini masuk jam berapa? Sampai jam 7:30. Jam 7.30. Kalau kamu berangkat dari rumah jam 7.30, kemudian sampai di sekolah lebih dari jam 7.30, apakah Salwa sudah datang tepat waktu? Gimana menurut Salwa? Tidak Pak, saya terlambat. Terlambat. Jadi tahu ya, Tahu Pak. Salwa terlambat. Oke, Salwa, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, Salwa. Itu adalah manusiawi, benar nggak? Benar Pak. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat dan masuk ketika mengajar terlambat. Nah, namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita mencari solusi supaya Salwa tidak datang terlambat lagi. Nah, kira-kira Salwa punya alasan apa? Mengapa Salwa datang terlambat? Ternyata saya terlalu banyak bermain handphone hingga terlalu malam, sampai saya tidurnya terlalu malam, sehingga saya bangun kesiangan Pak. Oh gitu. Selain itu, ada nggak alasan kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Setiap pagi juga saya kadang membantu orang tua saya seperti cuci piring, nyapu, ngepel, jemur baju, bantu orang tua saya Pak. Oh gitu. Kamu tidur larut malam, kemudian paginya itu membantu kedua orang tua kamu ya, Iya, beres-beres rumah. Pada intinya kan begitu ya. Iya Pak. Nah, Salwa datang terlambat karena bangun kesiangan. Intinya kan begitu ya. Iya Pak. Kemudian sehingga terburu-buru. Nah, sehingga sampai di sekolah datang terlambat. Nah, kira-kira langkah apa yang harus Salwa lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Mengurangi waktu bermain handphone saya, juga saya juga tidur lebih awal sehingga saya bisa bangun lebih pagi untuk membantu orang tua saya. Oh gitu. Nah, kapan Salwa akan melakukannya? Mulai dari malam ini Pak. Mulai dari malam ini. Ya Pak. Sehingga Salwa tidak Terlambat ke sekolah. datang terlambat lagi ke sekolah ya. Ya Pak. Nah, baguslah Salwa. Sudah berusaha untuk menjadi lebih baik dalam selalu mematuhi peraturan sekolah ya Salwa ya. Ya Pak.
Baik, kalau begitu silakan Salwa masuk kelas kembali. Bapak ucapkan terima kasih kamu sudah datang ke sini dan mudah-mudahan kedepannya Salwa bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Salwa, silakan masuk ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Ya. Rocky Angel turun. Nah, bisa. Awas dorot, hati-hati itu. Enggak udah pakai juga. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan dunia pendidikan di negara kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.